Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan saya hari ini. Ini saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sumengko. Ini kegiatan saya mewujudkan murid yang berprestasi dengan merdeka belajar berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu Guru, ini salah satu kegiatan saya di program calon guru penggerak. Ini di modul 1.4 ya, saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini judulnya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini oleh saya Unjunia Sari SPDSD calon guru penggerak angkatan 11. Ini konsep utama budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nanti misalnya ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Hafal nih Bapak Ibu? Ada yang belum hafal? Kalau belum hafal, kita nyanyi dulu supaya tidak tegang. Bisa dimulai? Sambil gerakan, monggo Bu Pina memandu di depan biar teman-teman ya, supaya tidak lupa. Nanti kita sampaikan ke anak-anak sambil menggunakan gerakan. Oke, berdiri atau duduk? Duduk aja nih Bapak Ibu. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat Bu Vina. Sudah hafal nih Bapak Ibu? Sudah dipraktekkan ke putra didiknya, anak didiknya? Insya Allah sudah hafal ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu di kurikulum Merdeka. Ini yang menjadi tujuan kita dalam mengajar anak didik kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sekolah kita sudah kita laksanakan. Contohnya sholat duha yang sudah menjadi program kita setiap hari. Terus berkebinekaan global, itu bersatu ya. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, ya ini disiplin positif. Disiplin positif
Kita mengartikan kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan kepatuhan. Disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan ketidaknyamanan. Disiplin ya. Disiplin positif. Kita sebagai pendidik mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, ancaman, ataupun dengan meminta imbalan. Jadi intinya disiplin positif itu anak-anak secara sadar secara sadar menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, ini nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah ini profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini harus hafal loh ya Bapak Ibu guru. Nanti kalau ditanya siswanya, kok Bapak Ibu gurunya tidak tahu. Nah, ini Ibu Primary Years Program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita punya kebutuhan, tujuan, dan tujuan itu kita berusaha untuk mencapai tujuannya, entah itu bagaimana caranya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini untuk bertahan hidup manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini semua ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus selanjutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini contohnya Bapak Ibu guru sebenarnya pernah mengalami.
Contohnya ini tadi yang sudah terjadi di kelas 4, yaitu tadi menggoda temannya, itu berarti masuk yang mana Bapak Ibu Guru? Tadi kan menyembunyikan tas temannya, dan ternyata itu bercanda, ya masuk kesenangan, gawe guyon, tibake ngelarani koncone dan temannya itu nangis. Terus ada lagi mungkin siswa panjenengan karena ingin diperhatikan, nah ada nggih, jadi usil ya, membuat ulah nggih, itu berarti ya penguasaan, kebebasan, kasih sayang karena mungkin di rumah itu sama bapak ibunya kurang diperhatikan, jadi di sekolah itu berulah dan agar bagaimana aku ben diperhatikan bapak ibu guru, nggodho koncone, nyetoti koncone, ndelitno barenge koncone. Nah, gitu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dari apa? Semangat nih, motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus selanjutnya lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Ini ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi intrinsik. Ya. Ini saya bagikan. Motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Dan motivasi eksternal itu ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada yang gagal, ada yang sukses. Itu ada perilaku kontrol negatif, itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Perilaku kontrol positif itu sebagai teman, pemantau. Itu ada kontrol diri sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sebagai manajer. Ini penjelasannya. Contoh penerapan posisi kontrol dalam kasus siswa datang terlambat. Ini sebagai penghukum. Siswa model apa jam segini baru datang? Sana cabut rumput dulu, jangan masuk kelas sebelum bersih. Pernahkah Bapak Ibu guru melakukan
hal seperti ini? Tidak. Ya. Kalau siswa melakukan kesalahan, ya, ini kita sambil sharing ya. Ini ilmu yang sudah saya dapat, kami sampaikan kepada panjenengan. Nanti untuk kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik. Terus pembuat rasa bersalah. Ini contoh kalimatnya. Berapa kali saya bilang jangan datang terlambat. Saya kecewa dengan kamu. Sedih lihat kamu terlambat terus. Pernah? Ya, kalau saya pernah. Ya, dan karena sering kali terlambat. Tapi setelah mendapatkan ilmu ini ya, saya perbaiki untuk menangani anak-anak yang bermasalah itu tadi 5 posisi kontrol. Terus sebagai teman, ayolah jangan terlambat terus ya, bantu saya biar tidak dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita itu sebagai teman siswa. Jadi sebagai teman dirangkul. Kalau tadi penghukum kan langsung dimarahi ya, anak itu langsung dimarahi. Kalau pembuat rasa bersalah itu anaknya langsung langsung merasa bersalah terus sedih. Terus sebagai teman ini anaknya itu ditanya baik-baik. Jadi jangan terlambat terus. Nanti Bapak Ibu guru yang kena marah, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terus sebagai pemantau, kamu datang terlambat kan? Kamu tahu konsekuensinya kan? Sekarang laksanakan. Anak itu ditanya, kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Kalau datang terlambat bagaimana Bapak Ibu? Kan konsekuensinya terlambat. Nanti kalau pelajarannya sudah dimulai, nanti kan ketinggalan pelajaran. Terus sebagai manajer, kamu tahu kesalahanmu, jadi ditanya anak itu biar sadar kesalahannya. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki kesalahanmu dan bagaimana caranya. Itu posisi kita sebagai manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk apa? Ya, membuat orang rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk apa? Sama kayak tadi membuat orang merasa bersalah. Kan dia tidak benar, dia nanti merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo Bapak Ibu yang lain, termasuk nopo. Kalau yang tadi, yang sebelumnya tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk penghukum. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk membuat rasa bersalah. Kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini masuk teman. Aku sebagai teman. Ayolah lakukan demi Bapak
sering sering terjadi di anak didik kita. Guru berbuat itu sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu tidak boleh ditunjuk-tunjuk. Kalau kita tidak pernah membuat orang bersalah, itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya anak itu berbuat salah, misalnya tadi terlambat sekolah. Kenapa kok terlambat? Ditanya baik-baik. Terus menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur itu maksudnya terlambatnya itu ya berapa menit. Kalau sebabnya apa, misalnya karena tidurnya kemalaman, ya berarti kalau tidurnya kemalaman sehingga bangunnya kesiangan, akhirnya terlambat. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi yang guru berbuat. Sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Sana berdiri di depan kelas. Tidak pernah ya, kita sebagai bapak ibu guru tidak pernah melakukan itu. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Terus sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misalnya anak-anak itu menumpahkan air temannya di dalam kelas, itu kan berbuat salah ya. Kita sebagai bapak ibu guru memiliki posisi kontrol tadi ya. Anak-anaknya dibantu, jangan malah disewentain. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, ya, ditanya baik-baik anaknya itu sebabnya apa. Terus sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini hasilnya. Kalau kita sebagai penghukum, ya ini tadi hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nih, bocah kini disewentak, otomatis kan dendam ya. Dendam, pasti punya dendam. Sudah diseneni sama bubur. Bubur gak tahu ini. Bubur nyatunya sabar. Kalau dibentak itu pasti dendam, nanti memberontak. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kalau anak itu sudah dibuat merasa bersalah, ya itu tadi pasti berbohong. Tadi seperti pengalaman saya tadi, saya tanya siapa yang menyembunyikan tasnya Radit, itu tidak ada yang mau ngaku. Padahal ada salah satu yang melakukan tapi tidak mau mengakui. Terus sebagai posisi teman, itu nanti akan ketergantungan. Kalau ketergantungan misalnya tadi menumpahkan air minumnya teman di kelas, kan sebagai teman bapak ibu guru tadi kan membantu untuk diwangi bubur ya tak kutah noneh, tak jarang ya kancaku lah.
tidak diawasi bapak ibu guru, pasti seenaknya anak itu ya. Wayai sholat duha nek gak diawasi ya wis sak arepe dhewe rame. Nanti kalau diawasi ya rapi rajin ya. Terus sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Dari kelima ini, posisi mana yang seharusnya dimiliki oleh bapak ibu guru? Alasannya apa? Monggo yang mau menjawab. Monggo ukur. Sebagai seorang guru harus bisa menguasai anak didiknya untuk berbuat baik. Mungkin ada yang mau menambahi? Bina, monggo. Terima kasih tadi dari Bu Pur tadi sebagai guru kita harus bisa menguasai anak untuk berbuat baik. Kalau dari segi manajer itu saya memilih manajer itu nanti jadi ada hasilnya. Tadi kan ada 3 pertanyaan. Nanti di murid itu ada hasilnya. Misalkan kenapa kamu terlambat lagi? Kamu bisa memperbaiki atau tidak? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kan dari ketiga pertanyaan itu nanti berhubungan dan menghasilkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pur dan Bu Bina. Ya, kita sebagai guru itu dari kelima posisi kontrol yang harus ada pada diri kita itu yang manajer. Ya, kita bisa menguatkan watak atau karakter siswa. Kalau watak dan karakternya itu sudah dikuatkan, sudah kita tanamkan, insya Allah itu anak-anak akan kalau mau berbuat tidak baik atau akan menjahati temannya itu akan berpikir lagi ya. Kok nek aku nang kancaku akibatnya ini. Seperti tadi siapa tadi? Sudah tadi. Saya bilang gini, kalau kamu dijahili temanmu seperti apa yang kamu lakukan sama Radit, itu akibatnya apa? Kan itu masih pasti akan ke dalam hatinya, dia akan berpikir. Terus nanti dikembalikan lagi, misalnya itu nanti kamu yang dijahati, perasaanmu bagaimana? Saya ya tidak marahi. Ngono kuwi kok ya mbok delikno. Niku wis nangis, ora mbok neneng. Enggak, saya tidak seperti itu ya. Jadi anak-anak itu butuh kesabaran ya. Kok nek malah disewentai. Nah ini tadi kita sudah mendapatkan ilmunya ya. Posisi kontrol guru ya. Terus selanjutnya ini murid berkata, kalau sebagai penghukum tadi kan yang bagian guru ya, ini sebagai murid. Jadi kalau penghukum saya tidak peduli pergawe disewenani gurune jadi malih muni, saya tidak peduli. Terus membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kalau dia sudah dibuat merasa bersalah, pasti dia akan minta maaf. Terus sebagai teman, saya berpikir Bapak Ibu guru itu sebagai teman saya. Boleh apa tidak? Sebenarnya ya boleh, tapi itu nanti akan ketergantungan. Ketergantungan. Kok neng kamar mandi barang kon kena. Kok maaf kon dulang. Jadi mari ketergantungan, mari anak-anak tidak mandiri. Selanjutnya itu sebagai pemantau
akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, itu kan menuntut ya, menuntut Bapak Ibu guru. Terus selanjutnya sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Sebagai manajer, saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa untuk memperbaiki masalah tadi. Terus dampaknya pada murid, sekarang dampaknya untuk menghukum itu murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif ya. Mungkin ada salah dua murid panjenengan ya, mungkin ada yang seperti itu, anaknya itu super aktif ya. Terus selanjutnya membuat orang merasa bersalah, jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Rendah diri mana Bujai, merasa gagal sebagai murid karena sudah disalahkan sama Bapak Ibu guru. Terus ini sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak memutuskan. Tergantung tadi, merasa ketergantungan kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya sebagai pemantau, itu anak dampaknya akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman ya, pemantau. Kalau tidak mendapatkan hadiah berarti yang mendapatkan hukuman. Selanjutnya yaitu manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Untuk yang penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi gurunya gak dianggap. Terus sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau penghukum tadi wis gak dianggap, gurunya wis gak dianggap. Untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman kan dianggap sebagai teman, jadi dianggap penting. Terus sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Terus sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Ya, ini tadi penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ya, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, supaya selamat, biar aman dari polisi ya. Ya, biar aman dari polisi, biar gak ditilang sama polisi. Terus, mengapa kita mempunyai peraturan harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada musim COVID kemarin ya. Nah, biar terhindar dari
virus, dari kuman. Nah, ya. Ini aturan ya. Ya, membuat keyakinan kelas. Ini mungkin ini nanti panjenengan semua kan sudah dapat ilmunya, nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas saya, alhamdulillah ya, anak-anak itu punya tanggung jawab untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini yang pertama, diskusi tentang peraturan kelas. Kita diskusi dulu dengan anak didik kita, ya, itu tentang diskusinya tentang ini, tidak terlambat masuk, terus buang sampah pada tempatnya, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh marah-marah. Terus selanjutnya body shaming, ya. Tidak boleh merokok di kelas. Kalau kelas 6 kemarin itu yang sering diadu itu bully, ya, masalah bullying, ya. Yang sering ya dilok-lok nih koncone. Itu biasanya itu memanggil, ya. Itu yang masih dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih, ya, itu memanggil memanggil nama dengan nama bapaknya, ya, itu tidak boleh, ya. Terus selanjutnya merumuskan keyakinan kelas. Tadi kalau sudah berdiskusi, ini kalau di kelas atas mungkin bisa, ya, tapi kalau kelas bawah mungkin ya bisa bersama-sama, ya. Nah, ini merumuskan keyakinan kelas. Ini contohnya bersikap positif, saling menghormati, kerjasama atau saling membantu, peduli. Ini dirumuskan keyakinan kelas. Jadi kemarin itu saya pakai post-it, itu loh, sticky note. Ya, setiap anak saya bagi sticky note, terus saya buat plano. Kalau sudah menulis, anak-anak saya suruh menempelkan di papan. Nah, ini menempel atau memajang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat poster dan ditempel di kelas agar semua siswa dan guru mengetahui dan melaksanakan keyakinan kelas. Saya kemarin itu ini, karena kan sudah membuat keyakinan kelas, tapi ada salah satu anak itu yang melanggar. Waktunya masuk kelas, bel masuk, itu kan seharusnya harus masuk kelas, ya. Nah, itu yang masih jagongan di luar, ada yang ngobrol sama temannya di luar. Saya tanya, kemarin kamu sudah membuat keyakinan kelas untuk masuk kelas, setelah bel itu masuk kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu? Apa kamu melanggarnya? Ya, iya Bu. Saya minta maaf, ya, karena sudah membuat ini keyakinan kelas, sudah disepakati satu kelas. Nah, anak-anak itu mempunyai tanggung jawab. Kemarin saya gini, untuk mengingatkan, apa perlu Bu Un mencetak keyakinan kelas itu sebesar dinding kelas ini biar kamu nggak lupa? Saya sampai gitu. Nah, ini ciri keyakinan kelas, ciri-ciri keyakinan kelas. Kata yang dipakai lebih abstrak. Abstrak itu maksudnya mudah dipahami oleh anak-anak. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif,
dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Nah ini tadi. Tapi perasaan anak-anak itu kemarin itu kalimat keyakinan kelasnya ya maksudnya pendek, tapi ya memang seperti loh anak-anak itu ya, sesuai kondisi kelas atau sekolah agar mudah dilaksanakan ya. Kan mungkin keadaan kelas dari kelas rendah sampai kelas tinggi kan mungkin berbeda ya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Jadi yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini adalah guru dan siswa di dalam satu kelas. Dibuat dengan kalimat positif. Contohnya seperti ini. Dilarang, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas itu kalimat tidak boleh itu tidak boleh. Jadi ya buanglah sampah pada tempatnya. Terus tadi tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Negatif ya tidak ya. Jadi kalimat positif. Contohnya apa lagi ya? Buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Jadi apa? Kalau tidak boleh ramai di kelas, menghargai, bisa menghargai bapak ibu guru. Ya, itu yang sering ya itu loh. Kalau bapak ibu guru sedang menjelaskan di depan, ya mungkin panjenengan mengalami ya semua. Bapak ibu guru sedang menjelaskan di depan, tapi anak-anak itu ya ada yang ngobrol, ada yang mainan pensil, ada yang nuduhin meja. Tapi kalau kelas 1 mungkin tidak boleh. Itu nanti panjenengan buatkan keyakinan kelas. Nanti disepakati bersama, dicetak banner, mungkin bisa dicetak banner jadi ditempel atau mungkin bisa di kertas manila ya, anak-anak disuruh tanda tangan atau menulis namanya. Nanti kalau mereka berbuat salah ya, itu tunjukkan kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kalau melanggar ya. Ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang nomor 2, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang nomor 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya,
restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kalau anak didik membuat kesalahan, kadang kita langsung tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik, alhamdulillah tidak pernah gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu guru kalau melakukan hukuman fisik, itu langsung dilapor nih. Tetapi tidak boleh kita melakukan hukuman secara fisik maupun psikisnya. Nek nyawa menani muridnya sampai entek amek kurang boleh. Tidak boleh. Konsekuensi pertama, terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Tadi sebagai hukuman, ini konsekuensi. Sekarang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, tadi misalnya ada anak yang mencontek, ada anak yang marah karena dicontek oleh temannya. Terus temannya itu hijab padu. Akhirnya ramai. Terus panjenengan sebagai bapak ibu guru, sikap panjenengan pripun? Ini kalau menurut restitusi ini, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tetapi masalahnya siswa itu dicontek oleh temannya, tidak terima, akhirnya bertengkar. Panjenengan sebagai bapak ibu guru, kalau menangani masalah itu dengan restitusi, mungkin ada yang mau menjawab. Muridnya gelut goro-goro dicontoh. Pripun? Yang dipanggil, yang ngajak gelut, apa yang mencontek? Yang pertama, yang dipanggil, yang dicontek dulu ya, dipanggil, ditanya sebabnya apa, kok sampai bertengkar. Kalau anaknya jawab, ya itu Bu, kemarin saya waktu ulangan dicontek, nggak mau mengerjakan sendiri. Kita sebagai bapak ibu guru ya mengai ya sebagai manajer tadi, ya memang kalau sebagai guru ya memang marah kalau dicontek. Tapi kita juga tidak membenarkan perbuatan anak tadi sing ngajak gelut koncone. Untuk apa? Kalau ini tadi merasa dicontek, berarti seharusnya bagaimana? Langsung ngajak gelut koncone apa melaporkan ke? Ya, seharusnya kalau ada kejadian seperti itu, ya, kamu melaporkan kepada bapak atau ibu guru. Ya. Seperti itu proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman.
membuat takut. Kalau dihukum ya, kalau anak dihukum kan rasa menyakitkan, bukan tidak nyaman, membuat takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Kalau diberi penghargaan tidak efektif. Anak-anak pasti akan berharapnya dia melakukan apa pasti berharap oleh hadiah, kecuali kalau lomba kan pasti ada hadiahnya. Merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan hadiah, merampas hak menghargai diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, menghormati peraturan, memerlukan waktu dalam merenungi kesalahan, bertanggung jawab, yaitu restitusi, bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, menghargai, tadi contohnya tadi menghargai diri dan orang lain, teori kontrol tadi, bersemangat dalam memperbaiki diri dari kesalahan. Ini perbedaan kasus siswa datang terlambat. Nah, contohnya ini hukuman langsung disonen berarti guru marah. Kalau guru sudah marah, siswanya ya takut, pedih terusan. Hukuman hormat bendera dan mencabut rumput. Tidak pernah nih Bapak Ibu, paling kadang jadi diseneni, bergawes boring. Tapi setelah dapat ilmu ini, ya kita berusaha menerapkannya ya. Terus konsekuensi, guru tegas, siswa menghormati aturan, konsekuensi tidak bisa masuk ke pelajaran yang terlambat. Ini tadi konsekuensinya tidak bisa masuk ke pelajaran yang terlambat. Tidak pernah ya, anak-anak tetap masuk kelas ya. Untuk restitusi, guru menanyakan alasan terlambat, ditanya dulu, kenapa kok terlambat. Terus siswa terbuka dengan masalahnya. Jadi siswa mengutarakan alasannya apa kok sampai terlambat. Terus membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini berarti antara guru ya dengan murid tadi yang terlambat. Kira-kira sakit ya untuk menerapkannya ya. Jadi kita menggunakan ini restitusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, yang pertama menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu wajar. Gitu Bapak Ibu. Yang namanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Ya, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kata-kata ini. Nah, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Dan ini salah satu contoh kemarin yang saya buat untuk laporan. Ya memang ini siapa? Sandi ini memang kan sering terlambat. Sandi kelas 6 suka begadang karena main game di HP. Hal ini membuat dia lupa waktu untuk tidur. Dia sering tidur larut malam dan akhirnya bangun kesiangan, menyebabkan dia sering terlambat masuk ke sekolah. Ya, ini videonya tapi tidak bisa di setel. Ini saya menstabilkan identitas ya, menanyakan. Iya, itu main game sampai jam 12 malam. Ya, itu contoh saya dalam menangani anak didik saya. Ya, ini langkah pertama yang saya akan lakukan yaitu menstabilkan identitas. Tadi menanyai kenapa kok
Terus langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dia merasa bersalah, terus mencari alasan dasarnya mengapa kok sering terlambat, itu tadi main game sampai larut malam. Ya. Terus saya menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar karena Asnam sudah membuat keyakinan dan itu melanggar disiplin. Ya. Dan akhirnya mendapatkan solusi, dia akan berbenah, tidurnya akan lebih awal. Kalau main game dia akan berusaha tidak sampai larut malam dan nanti bangunnya akan lebih pagi dan tidak akan terlambat untuk pergi ke sekolah. Nah, ini penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Berikut Bapak Ibu Guru. Siap ya? Siap. Mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Nah, ini sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya. Bapak Bi? Ya, monggo bertanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya untuk poin berapa ya tadi? Yang keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas kan sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi dulu itu namanya peraturan kelas. Setelah itu jadi kesepakatan kelas. Setelah itu lagi yang terbaru ini menjadi keyakinan kelas. Nah, apa bedanya peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sesuai fasenya, yaitu fase A, fase B, dan fase D? Ya, terima kasih. Kalau peraturan tadi, contohnya tadi, mengapa kita memakai helm waktu naik kendaraan, itu peraturan. Peraturan. Kalau peraturan itu kan ya memang ada, jadi secara umum. Secara umum. Kalau kesepakatan, dan tadi kalau kita sudah membuat keyakinan, dan itu disepakati, ya, disepakati satu kelasan tadi membuat keyakinan, ya mengutarakan, ya kalau sudah selesai semuanya kan disepakati, nah itu disepakati, jadi merupakan kesepakatan kelas, yakin, jadi yakin, keyakinan, ya. Terus untuk fase A, B, C itu ya sama. Kalau Ya. Mas A kan mungkin belum bisa. Ya, itu loh. Kalau di kelas, ya. Untuk gurunya itu apa Untuk- mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat? Ya Atau mungkin bisa, nih. Mungkin bisa ya, kepala sekolah bisa kolaborasi, nanti bisa kerjasama, misalnya dengan wali murid, bisa dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah. Ya kalau di kelas bawah fase A, ya kalau di fase A memang sudah belum bisa. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ya. Berarti tadi kan tahun kemarin itu namanya kan bukan keyakinan. Ya. Keyakinan kelas kan tahun kemarin kesepakatan kelas. Berarti itu mungkin ada seperti kurikulum itu revisi atau Iya, seperti itu. iya. Ya itu nanti loh. Kalau yang peraturan itu kan secara umum, ya, peraturannya secara umum. Kalau
keyakinan ya tadi, terus dibuat kesepakatan. Kan kalau tahun kemarin namanya kesepakatan kelas, isinya juga sama. Iya sama, ya. Jadi kan namanya. Dia namanya ya. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pas? Pas. Ya. Nah, terima kasih. Kalau sudah terima kasih, sudah lega. Salam guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.